Bapak Ibu Shalom, saudara yang saya kasih Tuhan Yesus. Di kesempatan hari ini saya mau bagikan sedikit renungan buat kita untuk supaya kita bisa melihat firman Tuhan. Suatu kali ada seorang pemuda yang naik mobil, lalu kemudian di tengah jalan dia menabrak daripada seorang gadis, seorang wanita, dan kemudian keluarga daripada wanita ini menggugat anak muda ini dengan uang yang cukup banyak, ya katakanlah itu sekitar ratusan juta rupiah yang dia harus bayarkan kepada keluarga daripada si anak perempuan ini. Tapi yang menjadi persoalan adalah bukan soal duitnya, tapi cara pembayaran daripada uang ini yang menjadi masalah dan menjadi pergumulan buat anak muda ini. Karena keluarga menuntut supaya si anak muda ini harus membayar dengan jumlah yang kecil, tetapi rutin. Jadi misalnya setiap bulan dia hanya membayar sekitar kurang lebih ya mungkin 1 juta rupiah seperti itu. Dan kalau itu terus dijalankan tiap bulan, ya 1 bulan 1 juta, bulan kedua 1 juta lagi, bulan ketiga 1 juta lagi, dan itu berarti dia harus menghabiskan berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun untuk bisa melunasi daripada tagihan atau pembayaran atas kematian daripada anak ini. Nah, awalnya dia bisa sanggupi bayar, tapi lama-kelamaan pikirannya dipenuhi dengan ketakutan. Pikirannya dipenuhi dengan satu pemikiran tentang perbuatannya kepada anak gadis ini yang membuat dia selalu dihantui. Hampir setiap bulan pada waktu dia bayar, setelah berapa kali pembayaran, dia mulai merasa peristiwa kecelakaan itu mulai menghantui dia. Sehingga dia sulit sekali bayar, dan akhirnya keluarganya bawa ke pengadilan, gugat lagi di pengadilan, dan di pengadilan mengatakan bahwa si pria ini harus kembali membayar. Begitu terus, sampai bertahun-tahun ini yang terjadi. Dan akhirnya dia menyerah dengan keadaan seperti itu. Nah, ini ilustrasi atau cerita yang menggambarkan kepada kita bahwa ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya yang mereka merasa bahwa mereka selalu ada di bawah penghakiman dari atau penuduhan daripada si pendakwa atau si iblis itu. Mereka terus merasa bahwa mereka dikejar-kejar oleh hutang yang namanya hutang dosa. Ya, padahal Yesus sudah memberitahu kepada kita bahwa hutang dosa kita sudah lunas dibayar di atas kayu salib. Tapi kita masih terus merasa bersalah, sehingga kita tidak bisa melakukan dengan baik. Sehingga kita terus dikejar-kejar oleh yang namanya kewajiban-kewajiban agamawi yang terus kita kerjakan. Kita berusaha di dalam berpuasa supaya hidup kita suci. Kita berusaha berdoa berjam-jam supaya kita merasa selalu benar. Kita akan melakukan semua ketaatan-ketaatan, kegiatan-kegiatan agamawi supaya kita bisa melunasi atau bahkan kita bisa terbebas dari gangguan-gangguan daripada apa yang dituduhkan kepada kita. Alkitab katakan dalam Roma 8 ayat 1, sekarang tidak ada lagi penghukuman terhadap mereka yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Ya, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus.
Maksudnya seperti apa? Tidak ada lagi penghukuman. Nah, Paulus itu sedang menegaskan tentang kabar baik yang harus kita dengarkan dalam hidup kita, yaitu bahwa setiap orang percaya yang mempercayakan hidupnya kepada Yesus itu sudah dibebaskan. Itu sudah dibebaskan dari yang namanya hukuman dosa. Nah, artinya apa? Ayat ini berkata bahwa kita mau ambil tempat tidur wajib. Itu artinya Allah tidak lagi menghukum kita atas dosa yang seharusnya membawa maut bagi kita. Karena Yesus sudah menanggung semuanya, penghukuman itu di atas kayu salib. Jadi tidak ada lagi tuduhan yang bisa menjatuhkan kita di hadapan Allah. Nah, sehingga bagi kita yang ada dalam Kristus, ini penting. Kita harus garis bawahi bahwa kita yang ada dalam Kristus artinya kita yang bersatu di dalam Kristus melalui iman, percaya. Ya, bukan hanya percaya secara intelektual, secara sadar, secara pikiran, tetapi sudah menjadikan Yesus itu sebagai pusat hidup kita. Jadi perlindungan dari penghukuman yang harusnya kita terima itu hanya berlaku untuk mereka yang benar-benar sungguh-sungguh hidup dalam hubungan dengan Kristus. Artinya gini, dulu kita hidup di bawah hukum dosa dan maut. Sekarang kita hidup dalam kasih karunia dan Roh Kudus. Dulu ya, dosa mengikat kita. Sekarang Kristus yang membebaskan kita. Jadi Bapak Ibu, itulah arti dari Roma 8 ayat 1. Artinya kita tidak lagi dihukum karena Yesus sudah membayar lunas semua dosa kita. Karena itu, mari hidup berdasarkan identitas baru yang Kristus sudah berikan bagi kita. Tiap hari sadar bahwa kita adalah anak Yesus, kita adalah anak Tuhan yang terpilih, yang sudah yang sudah disucikan, diangkat menjadi anak, dan kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Silakan Bapak Ibu boleh subscribe di bawah di channel ini dan bagikan supaya ada begitu banyak orang lain yang bisa diberkati dengan channel-channel yang Bapak Ibu bisa cek di dalam YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita.